Oke, Senpai. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke, bos. Kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi jenius pedang. Yang mana Ronan melanjutkan misinya mencari sumber kebangkitan AHYUT yang ternyata dikomandoi oleh organisasi bernama Nebula Classic. Dan oke, kita langsung aja lah ke alur ceritanya. Capcus. Dan ya, scene pun berpindah di dalam kereta terbang. Saat ini kondisi Ronan tidak baik-baik saja. Soalnya matanya gatel, cuk. Gatel banget, bangke bener gatel ini. Kenapa mataku gatal-gatal sekali? Gara-gara ditempelin bola mata yang aneh. Jadinya malah kayak gini dah. Duduk yang tenang, jangan sampai kau membuat pergerakan yang tiba-tiba. Ini kereta terbang yang ditarik oleh Griffin. Kalau kau membuat pergerakan yang mendadak, Griffinnya bisa kaget dan kita bakal terombang-ambing. Siap, instruktur. Aku cuman merasa gatal sekali. Bola kutukan itu membuatku menderita seperti ini. Padahal sudah 2 jam berlalu, tapi masih gatal terus ini. Gimana ini, Dada? Kau tidak usah memikirkan itu. Yang perlu kau pikirkan, siapa orang yang menyegel kutukanmu itu? Mana magic itu sangat diperlukan oleh Sword Master. Elah, malah disegel. Ya gimana ya, Ronan sendiri tidak tahu siapa orangnya di kehidupan sebelumnya. Ia juga tidak pernah menyangka kalau dirinya terkena kutukan. Padahal ia selalu menggunakan ototnya untuk berperang. Karena ia memaksimalkan ototnya, jadi aura tubuhnya menyala terang. Ron benar-benar bingung dengan informasi yang selama ini ia belum ketahui. Kemudian Nobiros bertanya, apa Ronan baik-baik saja? Sang instrugator itu, ia mengeluarkan aura hitam yang sangat pekat terhadapmu, Ronan, sampai-sampai aku mencegahnya untuk bertindak lebih jauh. Aman sih, aman, aku baik-baik saja. Cuman rasanya mengerikan. Ditanya oleh penyiksa tanpa ampun seperti itu rasanya sangat-sangat mengerikan. Aku tidak mau bertemu dengan orang itu lagi. Bener-bener ngeri, bos. Dan oke, Ronan aslinya baik-baik saja. Ia mengatakan itu biar si Karak itu mengira Ronan bocil yang gak jelas. Waduh, malahan. Tapi yang sebenarnya Ronan pikirkan saat ini adalah si Nobiros. Sampai sekarang, ia masih berpikir kenapa di kehidupan sebelumnya Ronan tidak mendapati Nobiros. Kepala sekolah juga tidak ada di kehidupan sebelumnya. Waduh, apa semuanya itu ada kaitannya dengan Nobel Classy? Semua itu masih dalam tanda tanya besar. Dan ya, kereta terbang pun berjalan lebih cepat di tengah malam yang pekat. Sampai akhirnya, scene pun berpindah. Keesokan harinya, di Akademi Pileon, tepatnya di hutan Sherry di area jurusan teknik sihir. Di situ ada Ronan bersama Adesan. Mereka berada di pilar sihir hutan Sherry. Adesan senang sekali bisa bersama Ronan. Ronan sekarang di mata Adesan seperti pahlawan sejati bagi Adesan. Soalnya kemarin ia ditolong oleh Ronan dari para pembuli gitu ya. Dilihatin seperti itu, Ronan jadi ngelek dah. Malahan disenyumin lagi. Aneh sekali rasanya disenyumin sama jenderal terhebat di kerajaan Pileon. Gile, harus respon apa ini dah? Puyeng dah ini mah. Harus melakukan apa ini? Kenapa Jenderal Adesan berperilaku seperti itu sekarang? Waduh, gaswat. Aku telah melakukan kesalahan ini dah. Gaswat dah. Bisa-bisa Jenderal Adesan nggak jadi jenderal lagi. Waduh, ya udahlah, kasih senyum aja. Wanjir dah, malahan senyumnya seperti jeruk bosok yang sudah keriput kulitnya. Wasem. Ya, Adisan pun menjelaskan kalau ia hanya ingin berterima kasih kepada Ronan. Soalnya para pembuli sekarang sudah tidak berani lagi bertindak kasar kepada Adesan. Walaupun sedikit aneh gitu ya, tapi ini menyenangkan. Baru pertama kali ini Adesan berperilaku seperti pembuli sekarang. Ia sangat menikmatinya. Waduh, gaswat, kenapa malah jadi pembuli nih jenderal? Dan oke, langsung ke misi. Kali ini Ronan akan menemui Profesor Secret. Orang ini berada di hutan Sherry, tapi Ronan bingung kenapa hutan Sherry isinya pilar-pilar yang diukir dengan mantra sihir. Ini itu jebakan atau gimana sih ya? Membingungkan.
Ya, karena pilar-pilar aneh ini, Ronan dan Adesan tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Bahaya, Cuk. Kemudian ada sesuatu muncul, sepertinya itu sihir teleportasi. Adesan langsung melirik ke orang yang melakukan teleportasi itu, dan ternyata wala, orang itu langsung berlari ke arah Adesan. Ia berlari dan langsung memeluk Adesan. Wah, 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 Eri, terima kasih ya, Eri. Kau sudah mau datang. Iya, Kak Adesan, aku merindukanmu, Kak Adesan. Aku selalu merindukanmu. Waduh, Ronan ngelak. Karena itu, si Erzebet Agalusia, orang yang kemarin memberi Ronan kristal Agalusia. Lah ini orang malah manja-manja sama Adesan, pakai senyum sumringah lagi. Dih. Sungguh kepribadian yang bertolak belakang. Maafkan aku, Eri, karena telah menyita waktumu. Terima kasih juga ya, karena kau bisa mengantarkan temanku kepada Profesor Secret. Iya, kakak Adesan, tenang saja. Aku akan membantu kakak apapun itu. Jadi, katakan saja jika kakak punya keinginan lagi. Aku akan hadir untukmu, kakak. Tapi siapa teman yang kau maksud, kakak? Apa bocil itu yang kau maksud? Jir, bocil, gue bukan bocil, bos gue Ronan. Kita kan pernah ketemu. Waduh, Erzebet shock berat. Sisi Gemininya muncul di hadapan Ronan dan itu membuat harga dirinya hancur. Kenapa harus orang ini, cok? Yo, Eri. Bukan, maksudnya Erzebet. Wah, kenapa kau di sini? Pergi sono, cuk. Hus. Pergi. Jangan di sini, buang ke. Lah, gimana? Udah terlanjur, antar aku ke Profesor Secret. Cepat ya. Dan ya, beberapa saat kemudian, Ronan dan Elizabeth sedang menyusuri hutan Sherry. Ia sangat berhati-hati karena setiap memasuki hutan Sherry, pasti akan ada jebakan yang membuat mereka tidak akan pernah kembali lagi alias tersesat tanpa arah. Tapi karena Elizabeth adalah murid nomor wahid di jurusan teknik sihir, jadinya ia paham tempat tinggal Profesor Secret, dan itu dia ya, itu sudah sampai, itu rumahnya Profesor Secret. Wala, kenapa gubuk, Eri? Ini mencurigakan, Eri. Wanjir, jangan panggil aku Eri, cuk, bangke. Panggil namaku dengan benar, tolol. Iya, Elizabeth yang manis. Kuampret, bikin kesal aja. Diam saja, ente, cuk. Wajir, orang ini benar-benar aneh. Ia seperti memiliki dua kepribadian. Wah, malahan ngedumel sendiri. Dan ya, sampai di depan gubuk, dibuka dah pintunya. Dan setelah dibuka, wala ada nenek-nenek di situ. Wih, serem ini mah. Siapa wanita itu, Elizabeth? Apa itu Profesor Secret? Ya jelas bukan, tolol. Itu adalah tahap terakhir untuk menemui Profesor Secret. Kau diam saja ya, dan lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Dan ya, Elizabeth pun mendekati si nenek, dan ia langsung mengeluarkan sihir di tangannya. Elizabeth pun merapal mantra dengan lirih. Kasepa, Lunar Zir, Dilperin, Open. Lah, malah tidak terjadi apa-apa. Apa mantranya salah? Kenapa malah diam doang ini nenek? Sebenarnya, apa yang dimantrai sama si Erzebet itu? Sepertinya nggak ngefek apapun tadi. Dan ternyata, zoom. Jir, malah terbuka lebar mulutnya, gile. Ngeri nih, cuk. Dan ternyata langsung membesar dan membentuk sebuah goa yang gelap. Itu pintu masuknya, Ronan. Bersiaplah. Dan wush. Tiba-tiba Ronan dan Elizabeth pindah lokasi ke sebuah perpustakaan yang besar. Elizabeth mengatakan kalau disinilah Profesor Secret berada. Wih, gede banget. Dan lagi, tempat apa ini? Kenapa banyak sekali buku? Sepertinya nggak ada ujungnya ini bukunya. Kemudian ada seseorang yang terbang mendekati Ronan. Orang itu terbang tanpa terdeteksi oleh Ronan. Bahwa keberadaannya seolah-olah hilang. Yang kemudian, wush, Ronan merasakan aliran mana magic yang mengalir di sekitar tubuhnya. Dan mata kanan Ronan dipegang oleh Profesor Secret. Ronan kaget karena orang yang memegang matanya itu terbang dengan mana magic.
dan mana magicnya mengalir dengan selaras. Apa orang ini yang namanya Profesor Maya Secret? Dan ternyata bener, itu Maya Secret, guru sihir di Akademi Pileon jurusan teknik sihir. Selamat datang Ronan, aku sudah menunggumu. Kau santai saja Ronan, jangan panik ya, jangan takut, aku sudah tahu detailnya dari guru Nobiros, kau santai saja, mulai dari sini, biar aku yang urus. Waduh, Ronan malah jadi gelak, baru ketemu, langsung diberi aliran sihir magic. Ron jadi tambah bingung mau merespon seperti apa. Perkenalkan Ronan, akulah Profesor Secret. Kau jangan kaget ya, tubuhku memang terlalu muda. Tapi aku ini sudah 80 tahun loh. Tampak luarnya doang kayak bocil, tapi aslinya udah tua bangke. Tapi kita skip aja lah perkenalannya, gak usah panjang-panjang ya. Aku sudah tahu apa isi kutukan yang ada pada dirimu. Jadi kita mulai saja. Dan toing! Profesor Secret menjentikan jarinya yang kemudian muncul aliran kutukan dari dalam tubuh Ronan. Ronan kaget, ia merasa dirinya mendapatkan sesuatu yang mengganjal. Apa ini? Kenapa terasa berat sekali tubuhku? Wah, apa ini kutukannya aku miliki, Profesor? Iya benar, itu adalah kutukanmu. Aku tidak bisa berbuat banyak dengan kutukanmu ini, karena ini adalah kutukan kuno yang menyegel mana magic yang ada pada tubuhmu. Dan juga ada beberapa ingatan yang disegel. Aku baru melihat kutukan kuno seperti ini. Aku kira itu cuma legenda, ternyata kutukan kuno itu ada di hadapanku. Walah, kutukan kuno. Ronan jadi panik dah. Sekelas profesor saja merasa kesulitan untuk membuang kutukan ini. Lah, gimana mengatasinya dah? Dan oke, Profesor Secret pun memberitahu kalau kutukan ini hanya bisa dibatalkan oleh Ronan seorang. Profesor Secret hanya bisa membantu untuk memanifestasikan kutukan itu ke dalam ingatan Ronan. Dan kemudian hanya Ronan yang bisa menghancurkannya. Carilah sumber kutukan yang mengikatmu, dan ketika ketemu, hancurkan saja, maka kutukanmu itu akan terlepas. Lah, bagaimana aku tahu kalau itu sumber kutukan? Apa ada Google Map yang memberitahu titik koordinatnya? Lah, kau cari aja sendiri, nanti kau juga tahu sumber kutukanmu itu. Oke lah, langsung dimulai. Profesor Secret menunjukkan telunjuknya kepada Ronan, yang kemudian ia memberikan aliran mana magic ke kening Ronan, yang akhirnya Ronan pun langsung jatuh ke dalam alam bawah sadarnya. Dan ternyata, apa ini? Tempat apa ini? Aku ada di mana ini? Wanjir, malah di hutan. Apa maksudnya ini? Ronan jadi ngeblank dah. Ia merasa bingung, soalnya dirinya sekarang sedang berada di alam bawah sadar dari kutukan kuno. Dan ketika lebih detail lagi melihatnya, ternyata itu rumah Ronan. Walah, kenapa ada di sini? Ini maksudnya apa dah? Dan lagi, ada seseorang yang berambut panjang berlari di samping Ronan. Itu bocil siapa dah? Wah, itu bocil adalah kakaknya Ronan, yaitu Airil. Ia berlari dengan riang gembira, dan ia memanggil Ronan, Ronan, Ronan. Kemudian di dalam rumah Ronan, Airil senang sekali karena ia melihat seorang bayi. Itu bayi adiknya itu ya. Itu adalah Ronan ketika bayi. Ia merasa Ronan lucu banget, gemesin. Kenapa Ronan tidur terus, ibu? Apa Ronan sakit? Tidak, Airil. Ronan memang harus tidur. Dia kan masih bayi ya. Kalau masih bayi, ia akan terus-menerus tidur. Itu akan membuatnya menjadi tumbuh lebih besar. Oh, begitu ya. Kalau Ronan sudah besar, aku ingin bermain dengan Ronan. Aku mau main petak umpet. Waduh, Ronan yang melihat itu jadi kaget luar biasa. Ini adalah ingatan yang disegel. Kenapa ingatan seperti ini disegel? Siapa yang menyegel hal sepele seperti ini dah? Kurang kerjaan banget nih penyegel. Dan lagi, itu diriku saat bayi. Ternyata aku dulu bayi ya. Aku pikir aku lahir di dunia ini langsung gede kayak gini. Ampun dah, ternyata gue bayi. Imut lagi. Waduh, ternyata Ronan langsung shock berat melihat dirinya masih bayi. Ya gimana lagi ya, mungkin itu efek regresi langsung gede. Jadi ia tidak pernah ingat kalau dirinya pernah bayi. Ampun dah si Ronan.
Dan tiba-tiba ada aura gelap yang menyelimuti rumah Ronan. Aura itu datang dengan tatapan yang begitu gelap. Siapa orang itu dah? Siapa yang masuk membawa aura gelap? Ronan yang merasakan itu jadi paham kalau ini adalah sumber kutukan yang harus ia patahkan. Tapi kenapa tubuhnya bergetar? Kenapa tubuhnya tidak mau mengikuti pergerakanku? Apa ini? Siapa orang itu? Orang gelap itu pun masuk dan menghampiri Airil dan juga ibunya Ronan. Ia tersenyum dengan wajah gelap. Kemudian ibu Ronan menyambut orang tersebut. Ia tersenyum senang sekali melihat orang gelap itu. Dan ibu Ronan mengatakan kalau Ronan itu sangat mirip sekali dengan dirinya. Wah, apa itu ayah Ronan? Wah, apa maksudnya ini? Dan tiba-tiba ibu Ronan mendapatkan sihir tidur dari orang gelap itu. Ibu Ronan pun langsung terbius dan tertidur. Air yang melihat itu jadi penasaran. Tapi Ronan yang melihat ingatan itu jadi marah. Buangke, apa maksudnya ini? Kenapa kau melakukan hal semacam ini? Apa tujuanmu, Cuk? Kemudian Airil ketakutan dan ia pun mendapatkan hal yang sama, yaitu mendapatkan sihir dibius. Ya, sihir hitam yang membius Airil. Airil pun mengantuk dan ia pun tertidur. What? Ronan panik. Apa-apaan ini, woi? Sebenarnya, apa yang mau kau lakukan? Kenapa ia membuat ibu dan kakakku jadi seperti itu? Kuampret, akan gue kill kau. Kau telah melukai keluargaku. Awas kau! Teriak Ronan marah, dan ternyata orang gelap itu langsung memunculkan sihir kutukan kuno dan ia menghadap ke Ronan yang masih bayi. Dan syung! Kutukan itu langsung diberi kepada Ronan bayi. Ronan dewasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia malah kesilauan. Tapi ia marah sekali karena akhirnya ia tahu sumber dari kutukan ini. Orang inilah sumbernya. Harus gue tebas, Cuk. Kemudian pindah scene ke Profesor Secret. Saat ini Profesor Secret sedang kesusahan memberikan manifestasi sihir kepada Ronan. Ya gimana nggak kesulitan, orang kutukan yang menyerap mana magicnya dengan brutal. Profesor Secret harus menahan sekuat tenaga supaya mana magicnya tidak habis total. Walah, beneran sulit itu. Elizabeth jadi khawatir dengan Profesor Secret, tapi Profesor Secret mengatakan kalau kutukan yang ia tangani saat ini cuman satu kutukan dari 10 kutukan yang ada pada tubuh Ronan. Satu saja sudah membuat dirinya kewalahan, apalagi 10. Jir nggak kuat, ini kutukan kuno yang jarang diketahui oleh ahli kutukan sekalipun. Wah, semenakutkan itu ya sihir kutukan yang ada pada diri Ronan. Waduh, gile ini mah. Oke, kita kembali lagi ke alam bawah sadar Ronan. Orang gelap itu sedang memasang semua kutukan kepada diri Ronan yang bayi. Ronan mau menghentikannya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan si orang gelap selesai memasang kutukan, ia memedangi bayi Ronan dengan tatapan aneh, yang kemudian ia pergi melewati ibu Ronan dan juga Airil. Ia juga melewati Ronan yang belum bisa bergerak. Dan ciut, tubuh Ronan kembali pulih, ia bisa bergerak kembali begitu orang gelap itu keluar dari rumah Ronan. Ronan pun langsung berlari menuju ibu dan kakak Airil. Ia mengecek kondisi mereka berdua dan tidak terjadi apapun, cuman pingsan doang. Wah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang gelap itu aneh sekali. Ia tidak melukai ibu dan Airil, tapi kenapa ia melakukan hal itu? Jir, bangke. Sebenarnya apa ini? Siapa sebenarnya orang itu? Apa benar ia ayahku? Tapi kenapa ia sejahat itu? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Malah puyeng ini dada. Lebih baik lakukan tugasku di sini, yaitu mengkill sumber kutukan yang mana pasti ada pada orang gelap itu. Buangnya bener, siapapun dirimu, aku tidak akan berbelas kasih, akan aku cincang kau. Kemudian diperlihatkan sebuah pintu yang mana langsung dicerot. Ternyata itu Ronan. Ia memaksimalkan kekuatannya dan berlari kencang ke arah orang gelap itu. Dan itu dia orangnya. Waduh, ia malah berdiri seolah-olah menunggu kehadiran Ronan. Ronan sedikit waspada karena orang gelap itu terlihat memiliki aura gelap yang pekat. Bahaya sekali ini orangnya. Tapi apapun itu akan gue kill ente. Aku tidak akan main-main. Kau telah membuatku mendapatkan kutukan aneh seperti ini. Mudarlah kau dan
Ronan berlari kencang, ia mengeluarkan jurusnya. Orang gelap itu malah mengeluarkan mana magic hitam di tangannya. Tapi Ronan bodoh amat, ia tetap menerjang si orang gelap itu dengan tatapan marah dan sang. Anjir, malah ditahan, gile cuk, malah ngeluarin pedang hitam. Ronan kaget, apa-apaan tuh orang, kenapa kuat sekali? Dan tuang. Benturan terjadi dengan kuat, sampai-sampai membuat percikan energi besar. Ronan merasa kekuatan orang gelap itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya. Itu seperti kekuatan Nobiros, bahkan lebih kuat lagi. Bangke bener, kenapa kutukan itu jadi seperti ini? Kuat sekali, ampun dah. Kemudian orang gelap itu mengeluarkan aliran pedang ke arah Ronan, dan pong. Ronan berusaha untuk menahan serangan itu, tapi itu serangannya kuat banget. Ronan kewalahan menghadapi serangan itu, dan serang. Ronan terkena tebasan, dan serang. Kena lagi, cuk. Waduh, cuk, susah amat ini orang. Dan lagi, si orang gelap itu malah melompat, dan ia akan kembali menyerang Ronan. Waduh, bahaya, dan serang. Ronan terkena tebasan. Jurus orang si gelap itu sangat-sangat cepat, sampai-sampai Ronan tidak bisa menghindari serangan itu. Waduh, Ronan kesakitan, sampai-sampai ia muntah ber. Dan ya, ambruk dah si Ronan. Ia tidak berdaya di hadapan kekuatan sumber kutukan. Ia malah kalah telak. Bangke bener, kenapa pedangku kalah telak? Apa sebenarnya kutukan ini ya? Kenapa orang itu begitu kuat? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan kalah. Aku akan melawanmu sampai aku tebas. Akan aku lawan dengan semua yang kumiliki. Aku bukan lagi Ronan di kehidupan sebelumnya. Aku Ronan, sang pembalas dendam. Aku akan melakukan segala hal untuk kakak air dan ibu. Siapapun yang berani melukai mereka, tidak akan aku beri ampun. Senyum mereka, kebahagiaan mereka, tidak boleh dirusak oleh siapapun. Akan aku lumat habis kau ke barat. Wanjir, Ronan benar-benar marah, sampai-sampai ia mengeluarkan aura merah dalam tubuhnya. Si orang gelap cuman berdiri, ia tidak ngapa-ngapain, cuman menatap Ronan dengan tatapan kosong. Dan slash. Ronan menebas orang itu tepat di lehernya, dan potol dah orang itu. Dan syung. Ronan berhenti dari pergerakan super cepatnya. Ia memaksimalkan kekuatan aura tubuhnya untuk satu serangan itu. Waduh, ngeri banget ini kecepatan si Ronan. Dan ya, potolan itu pun terbang dan jatuh tepat di hadapan Ronan. Dan trash. Ditubles dah itu sama si Ronan. Saking kesalnya, ia tidak mau segan-segan sama orang gelap itu. Ronan benar-benar kalut dalam amarahnya, seolah-olah ia mau berubah menjadi gelap juga. Waduh, malah menjadi lebih gelap lagi. Dan ia berkata, pergilah dari tubuhku kutukan bangke, dan kutukannya menghilang dan Shin pun berpindah. Di tempat Profesor Secret, Ronan baru sadar dari alam bawah sadarnya gitu ya. Kepalanya langsung puyeng 7 keliling, dan di situ ada Profesor Secret yang bertanya kepada Ronan, apa Ronan sudah baik-baik saja? Jangan khawatir kok, kau masih di tempatku. Waduh, Ronan kaget. Ia bertanya-tanya, siapa Anda? Di mana Profesor Secret? Lah, malahan sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Ronan tidak tahu orang itu? Tapi sayangnya bersambung. Waduh, dah malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Ago Hige Senpai. Silakan like, komen, dan subscribe. Salam cus.